Pada masa itu, Barisan Jibakutai dikampanyekan telah memiliki anggota sebanyak 50.000 orang. Satu jumlah yang terlalu berlebihan, sebagaimana layaknya bentuk propaganda. Kenyataannya, Jibakutai sesungguhnya bukan barisan yang benar-benar tetap dan permanen, sebagaimana organisasi semi-militer lain yang ada di Pulau Jawa. Jibakutai ini sendiri sangat-sangat terbatas. Pada masa Jibakutai berdiri, orang Indonesia sendiri sudah tidak terlalu menyukai propaganda, tidak terlalu mendukung Jepang. Pertama, sikap sewenang-wenang mereka, serta wabah kelaparan yang terjadi di Jawa, menafikan kemungkinan orang Indonesia mau atau bersedia melakukan bunuh diri untuk kepentingan Jepang. Iya, Jibakutai sendiri pertama-tama tidak seperti peta atau Heiho atau Keibodan, Sainendan. Jibakutai itu dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Eksistensinya itu hanya sekitar 8 bulan ya, sampai bulan Agustus 1945 saat Jepang menyerah. Nah, waktu itu mungkin terlalu singkat bagi Jepang untuk membangun sebuah organisasi massa lagi, karena mereka terkendala juga oleh jumlah instruktur yang sibuk dengan peta untuk Jawa dan Bali, disibukkan oleh peta dan Heiho, sehingga mungkin mereka tidak mempunyai waktu yang memadai untuk membangun sebuah struktur yang jelas. Dari sekian banyak organisasi bentukan Jepang, PETA memiliki tempat tersendiri dalam sejarah negeri ini. PETA, singkatan dari Pembela Tanah Air, adalah pasukan sukarela yang dibentuk pada 3 Oktober 1943. Sebelum pembentukan PETA, Heiho adalah organisasi utama untuk para pemuda Indonesia. Namun Heiho hanya diarahkan sebagai pekerja kasar di Satuan Militer Jepang. Mereka bertugas untuk membangun kubu pertahanan, jalur-jalur pertempuran, maupun membantu tentara Jepang di medan perang. Itulah sebabnya banyak anggota Heiho yang dikirim ke garis depan wilayah pertempuran Jepang melawan sekutu dan Amerika, termasuk di Kalimantan, Papua, sampai Myanmar. Karena lebih banyak berfungsi sebagai pekerja kasar di kesatuan militer, tidak ada perwira Indonesia di organisasi Heiho. Demikian juga dengan sistem komandonya. Heiho langsung berada di bawah struktur militer Jepang. Berbeda dibanding Heiho, pasukan pembela tanah air memiliki tujuan yang lebih strategis. PETA dibentuk sebagai pasukan perang. Itu pentingnya bagi kita karena sebagian besar pimpinan tentara kita, pasukan kita di zaman revolusi itu dari PETA. Kenapa PETA dibikin? Karena Jepang merasakan, mencemaskan serbuan sekutu. Dia memerlukan bantuan tentara, bantuan tenaga militer yang tidak bisa lagi didatangkan dari Jepang. Kenapa? Karena sebagian besar wilayah yang dilewati komunikasi Jepang dengan Asia Tenggara itu sudah diduduki atau sudah dilumpuhkan oleh Amerika. Jadi dia harus bangkitkan kekuatan itu yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, latihan militer itu macam-macam bentuknya. Ada latihan militer untuk anak SMA, ada latihan militer untuk ibu-ibu bahkan, ya. Ada lagi macam-macam organisasi, dan setiap organisasi itu tekanannya adalah dimobilisir untuk mendukung Jepang, tetapi latihan-latihan militer diberikan. Nah, anak-anak sekolah pun semua latihan militer. Anak-anak itu menggunakan senjata bambu atau senjata dibikin dari kayu. Nah, pentingnya bagi kita Indonesia, sejarah Indonesia, ketika proklamasi
modal yang kita manfaatkan adalah hasil mobilisasi Jepang itu, terutama dalam bentuk militer. Jadi menurut catatan Jenderal Nasution, ketika kita proklamasi, ada tersedia 150.000, sekitar 150.000 orang Indonesia yang sudah mengikuti latihan militer Jepang. Peta, itu peta saja. Keberhasilan pembentukan peta tidak bisa dilepaskan dari beratnya kondisi bala tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia yang menjadi benteng terakhir Jepang di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tidak hanya mengancam posisi Jepang di Indonesia. Artinya rakyat Indonesia terancam akan kembali dijajah Belanda sebagai bagian dari sekutu mereka. Gatot Mangkuprojo dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Pelatihan yang kemudian menjadi salah satu pondasi untuk mempertahankan negeri ini dari segala ancaman penjajahan. Jepang itu memang mendidiknya luar biasa. Jadi tidak ada yang berani atau yang tidak berani, nggak ada. Semua sudah, kalau dari Indonesia, semua berani mati. Karena hanya dua kan, merdeka atau mati. Jadi pembuktiannya sekarang gampang. Kita lihat aja kabupaten mana. Jangan kabupaten yang yang pemekaran baru. Kabupaten lama-lama yang tidak punya makam pahlawan, semua punya. Nah, itulah yang dikatakan pemuda-pemuda yang dibentuk tentara-tentara dan TNI tadi itu bersama pemuda, bersama rakyat membentuk kesatuan sendiri dan berjuang melawan Belanda.